Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami. Hari ini kita akan bahas terkait jenis sarana perkeretaapian lainnya ya. Di mana kemarin kita sudah membahas terkait lokomotif, kereta, gerbong, sarana berpenggerak sendiri, baik itu berpenggerak listrik maupun yang non listrik. Nah, sekarang kita akan membahas terkait sarana peralatan khusus. Dalam spektrum sarana perkeretaapian, peralatan khusus ini termasuk sarana perkeretaapian. Namun tidak digunakan untuk komersil, tidak digunakan untuk mengangkut penumpang. Cuma peralatan khusus ini dipakai untuk mendukung operasional kereta api. Contohnya sebagai kereta ukur, kereta inspeksi ya, kereta penolong atau kren, ataupun kereta untuk merawat jalan raya. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas terkait kereta inspeksi. Seperti pada gambar ini contoh dari kereta inspeksi yang ada di kereta inspeksi ini fungsinya adalah digunakan untuk monitoring progres perawatan ataupun pembangunan prasarana kereta api, baik itu jalan rel, jembatan maupun terowongan. Secara teknis, kereta inspeksi ini berjenis KRD atau berpenggerak sendiri, jadi dia tidak memerlukan lokomotif agar bisa berjalan, karena dia sudah memiliki engine sendiri ya, dengan penggerak sendiri, sehingga dia cukup digerakkan dengan penggerak sendiri tanpa harus menunggu atau ditarik oleh lokomotif. Spek dari kereta inspeksi sendiri, karena kita beroperasi di jalurnya yang ada di Indonesia ya, narrow gauge 1067, untuk axle load-nya yang 14 ton, total beratnya adalah 46 ton. Panjangnya 20 meter dan lebar maksimumnya 3,1 meter. Kereta ini didesain seperti kereta penumpang biasa ya, yaitu 120 km per jam. Cuma untuk kecepatan maksimum yang disarankan yaitu hanya 100 km per jam. Karena apa? Karena melihat kondisi trek juga. Walaupun sebenarnya kalau dijalankan sampai 120 km pun bisa. Nah, ini adalah bentuk sketsa dari kereta inspeksi. Terdapat dua kabin masinis ya, di ujung 1 sama ujung 2. Kemudian ada ruang inspeksi, kemudian ada ruang rapat 1, ada ruang rapat 2, dan ada ruang pelayanan, ada kitchen set, ada toilet, dan ada ruang istirahat. Ruang kereta inspeksi dilengkapi dengan 2 AC package, yaitu di ujung 1 sama ujung 2. Kemudian terdapat bogi ya, sebagai penerus gaya ya, jadi bisa untuk melewati lengkung yang kecil. Nah, ini merupakan bogi yang disematkan pada kereta inspeksi. Ya. Ini bogi tipe K5 ya, tipe K5. Terus ini merupakan bentuk engine ya, engine dan generator. Istilahnya adalah apa ya istilahnya? Diesel paket gitu, underfloor gitu ya, karena dia ditempatkan di bawah lantai seperti itu. Jadi ada 2 jenis diesel ya, atau ada 2 jenis KRD yang digunakan oleh kereta inspeksi ya, baik itu kalau untuk produksi awal-awal dia teknologinya adalah diesel hidrolik. Cuma untuk yang akhir-akhir ini dia sudah berubah menjadi
diesel elektrik seperti itu. Nah, ini merupakan interior dari kereta inspeksi ya. Jadi ada kabin masinis, ya, ada ruang inspeksi yang dilihat untuk melihat kondisi trek depan maupun samping kanan kiri. Kemudian di sini ada ruang rapat, ya, ada ruang rapat 1, ada ruang rapat 2, terus ada ruang pelayanan baik itu kitchen set, toilet maupun ruang istirahat. Oke, setelah kereta inspeksi, sekarang kita beralih ke kereta penolong. Ini adalah contoh-contoh kereta penolong yang dimiliki oleh PT KAI, ya. Dimiliki oleh PT KAI. Nah, kereta penolong ini fungsinya adalah untuk melakukan tindakan penyelamatan apabila terjadi peristiwa luar biasa atau kecelakaan, longsor, dan lain sebagainya. Untuk teknisnya atau spek-teknya sama ya, dengan lebar 1067, selotnya 14 ton, terus panjang 20 meter, panjang lebar total 3,1 meter, sama seperti kereta inspeksi tadi, kecepatan desain 120, namun kecepatan maksimum 100 km per jam. Nah, ini adalah sketsa atau penempatan dari kereta penolong, di mana ada ruang pertemuan, ya, kemudian ada ruang istirahat, kemudian ruang alat, ada kamar mandi, terus ada pantry, kemudian ada jaset, ya, ada ruang jaset, seperti itu. Untuk jenis ini dia merupakan tipe K0, ya. K0 itu artinya kereta yang harus ditarik oleh lokomotif. Jadi untuk menjalankan kereta ini harus menggunakan lokomotif. Beda dengan kereta inspeksi. Kalau kereta inspeksi tadi kan dia sudah bergerak sendiri. Tapi kalau untuk yang kereta penolong ini harus membutuhkan bantuan lokomotif untuk berjalan menuju lokasi kecelakaan atau lokasi longsor seperti itu. Nah, ini interior dari kereta penolong ya. Jadi ada ruang meeting, ada ruang istirahat, ya, ada ruang toilet, terus ada ruang alat seperti itu. Terus ini adalah jenis kereta penolong dengan penggerak sendiri. Jadi untuk kereta penolong ada yang membutuhkan lokomotif dan ada yang berpenggerak sendiri. Cuma tidak banyak ya yang kereta penolong yang bergerak sendiri, mungkin hanya ada di Daup 2 di Bandung seperti itu. Tapi sebenarnya demi kelancaran operasional memang perlu dikembangkan ke arah ke depan itu. Untuk kereta penolong itu juga mempunyai penggerak sendiri, jadi tidak perlu menunggu lokomotif untuk menarik kereta menuju ke lokasi. Karena kalau menunggu lokomotif, maka memerlukan waktu yang lumayan lama, sehingga ketika dibutuhkan segera di lokasi kejadian itu akan memerlukan waktu yang lama. Kalau menggunakan kereta berpenggerak sendiri kan, kalau memang sudah mendapatkan izin dari pusat kendali kan, dia langsung bisa berangkat tanpa harus menunggu lokomotif bantuan seperti itu. Nah, ini jenis-jenis kereta penolong yang dimiliki kereta yang dimiliki PT KAI ya, ada yang di Depo Solo, ada yang di Sumatera. Cuma kondisinya memang tidak sebagus kereta biasanya karena memang ini jarang dipakai. Ya memang kereta ini memang wajib dipelihara ya, karena walaupun tidak dipakai, cuma keinginan kita kereta ini jangan sampai dipakai. Karena apa? Kalau kereta ini terpakai kan berarti ada kecelakaan atau ada kejadian. Cuma walaupun ini tidak terdapat kecelakaan, ya ini memang wajib dipakai, dirawat. Karena apa? Kalau dirawat kan sewaktu-waktu digunakan kan bisa gitu. Nah, ini contoh lain ya yang ada di Sumatera juga untuk kereta
penolong ya. Jadi isinya berupa hanya alat-alat untuk membantu menghilangkan renjang atau membantu kereta yang anjlok seperti itu. Nah, untuk bogi sama ya, untuk bogi menggunakan bogi jenis K5 ya. Ini sama seperti kereta ekspeksi tadi. Ya, ada coil spring ya, ada spring primer, ada spring sekunder, dan berjenis bolsterless tanpa menggunakan bolster. Nah, untuk bagian alat perangkai ya, karena tadi saya sampaikan bahwa perlu disambung dengan lokomotif, maka dia harus mempunyai coupler atau sambungan ya. Di mana sambungan ini desainnya sama seperti kereta lainnya ya. Terdapat claw ya, ada pengunci, kemudian ada harmonika ya. Harmonika ini maksudnya adalah untuk meredam gaya tumbur ketika terjadi proses penyambungan begitu. Jadi ketika kereta disambung dengan kereta lainnya atau kereta disambung dengan lokomotif, akan terjadi tumburan kecil karena ada proses penggabungan atau proses penggandengan, maka ini dibuatlah seperti suspensi atau membran ya, atau istilahnya harmonika ya, untuk meredam kecut ya, dari proses penyambungan tersebut. Oke, setelah kereta penolong, sekarang kita masuk ke kereta ukur. Ini ada dua jenis kereta ukur yang dimiliki Indonesia ya. Ada yang berpenggerak sendiri maupun ada yang harus ditarik dengan lokomotif, sama seperti kereta penolong tadi. Fungsi dari kereta ukur adalah untuk mengukur data teknis dari rel yang meliputi lebar spur, ketinggian rel, geometri, skilo, dan lain-lain. Untuk spek-teknya sama, lebar spur 1067, terus slotnya 15 ton, panjang 20 meter, lebar 3,1 meter, kecepatan desain 120 km, dan kecepatan maksimum adalah 100 km. Bedanya kereta ukur dengan kereta inspeksi tadi adalah kereta ukur ini dilengkapi dengan sensor-sensor yang akan membaca titik-titik ukur yang harus ditangkap oleh alat ukur tersebut. Alat ukur ini ditempatkan di bawah kereta, ya, di bawah apa istilahnya rangka ya, di bawah rangka, baik itu di dekat roda ya ataupun di samping roda. Contohnya ini ada sensor yang di bawah ini untuk mengukur lebar spur dan beda elevasi ya. Kalau untuk boginya sama ya dengan yang kereta inspeksi tadi. Nah ini contoh ukuran yang akan ditangkap oleh kereta ukur. Jadi ada beberapa sensor-sensor yang ditaruh di bawah kereta atau di bawah lantai ya. Underfloor ini untuk mengukur, dan nanti hasilnya adalah data-data seperti gambar di kanan bawah ini. Jadi sensor tersebut ditaruh di bawah kereta ya, di samping roda. Nah, nanti dia akan menangkap ukuran atau dimensi yang ada di trek, baik itu lebar spur ya, beda elevasi, ya, gradien, kemudian skilo, dan lain-lain. Nah, ini merupakan bagian dalam dari kereta ukur ya, ada kabin masinis, ada meeting room, ada toilet, ada control room ya. Jadi data-data itu akan data-data dari alat sensor itu akan ditangkap dan direkam di disk ya yang ada di dalam kereta.
dan ditampilkan di monitor. Nah, ini adalah kereta ukur yang harus ditarik dengan lokomotif. Fungsinya sama ya untuk mengukur kondisi jalan rel ya. Cuma bedanya kalau yang tadi bergerak sendiri ya tanpa perlu lokomotif, nah yang ini yang perlu ditarik dengan lokomotif. Idealnya memang untuk pengoperasian kereta ukur ini adalah dengan kecepatan yang sama dengan kereta penumpang. Misalkan 100 ya, kereta ukur ini dijalankan dengan 100, maka dia akan melakukan pengukuran seperti itu. Cuma untuk lebih detailnya, untuk lebih mendapatkan data detailnya itu disarankan memang kecepatannya lebih rendah, di antara kecepatan 40–60 km/jam. Agar apa? Agar data yang diperoleh dari penangkapan alat-alat sensor itu lebih akurat seperti itu. Nah, ini contoh untuk kereta ukur lainnya ya. Ada genset, ada ruang meeting, ya, ada cover. Ini walaupun desainnya lama ya, ini tapi masih dipakai seperti itu. Nah, oke, kalau tadi kereta ukur, sekarang kita beralih ke kereta penolong ya. Maaf, kereta derek maksud saya. Kereta derek atau istilahnya crane ya, crane. Kereta ini digunakan ketika terjadi kecelakaan terguling ya. Jadi ada lokomotif atau kereta yang mengalami terguling, maka kereta ini akan dikirim ke lokasi kejadian dan fungsinya adalah untuk mengangkat kereta yang terguling tersebut. Kalau memang masih bisa ditaruh di atas rel, maka dia akan ditaruh di atas rel, kemudian ditarik ke stasiun terdekat. Tapi kalau memang kondisi kereta atau lokomotif yang terguling tadi sudah parah, maka biasanya kereta tersebut akan dipecah untuk beberapa bagian, kemudian diangkat dengan crane ini untuk ditaruh taruh di gerbong datar sebelahnya ya, untuk ditarik ke lokomotif, untuk ditarik ke stasiun yang paling dekat. Nah, ini speknya ya, sama 1067. Ya. Nah, ini dilengkapi dengan gerbong datar ya untuk kerennya ya, karena apa? Fungsi gerbong datar ini adalah untuk menaruh komponen-komponen kereta yang sudah rusak ataupun hasil potongan-potongan tadi ditaruh di sini, kemudian nanti ditarik ke stasiun terdekat. Ada beberapa tipe crane yang ada di Indonesia ya, ada yang tipe 100 ton ya, ada yang 60 ton. Ya. Tapi kalau yang produk terbaru ini yang mereknya Kiro ya, mereknya Kiro itu kemampuannya sampai dengan 100 ton. Karena berat dari lokomotif sendiri itu kan hampir 80 ton ya. Untuk crane 100 ton dia masih bisa untuk mengangkat lokomotif secara utuh. Ini adalah tabel untuk proses penggunaan radius dari lengan crane itu ya. Tergantung berapa yang akan ditarik ya. Ada 100 ton sampai 12 ton. Jadi untuk berat tertentu maka arah dari crane sendiri, arah dari lengan crane sendiri juga ditentukan. Ini untuk contohnya ya, jadi antara beamnya itu dan lengannya itu panjangnya berapa, kemudian sudut kemiringannya berapa, radius putarnya berapa, nah itu akan mempengaruhi tergantung berat dari kereta yang akan diangkut itu berapa ton. Ini yang sudut tadi ya, jadi untuk mempengaruhi untuk kekuatan dari lengan. Ini adalah kabin kontrol untuk crane ya, jadi dia untuk
lengannya atau istilahnya boomnya itu akan dioperasikan di kabin kren tersebut. Nah, untuk perjalanan kren ini masih membutuhkan bantuan loko ya. Jadi kren ini akan ditarik oleh loko untuk menuju lokasi agar kecepatannya bisa mencapai 100 km/jam bisa ya. Karena kalau dia berjalan sendiri itu tidak bisa dengan kecepatan tinggi gitu. Jadi diperlukan bantuan ditarik lokomotif untuk menuju ke lokasi. Ini fungsi dari, ini adalah gambar dari boomnya ya namanya, dan ini adalah gambar dari gerbong datar yang akan dia taruh ketika nanti ada bagian partikel-partikel yang dipotong, misalkan itu nanti akan ditaruh di gerbong datar di belakangnya. Oke, setelah keren kita masuk ke track ya. Kereta derek atau istilahnya TMC ya, track maintenance car. Dia itu seperti lokomotif, cuma dia kecil. Dan di belakangnya itu ada kren seperti ini. Ya, sebutannya TMC ya. Nah, TMC ini adalah fungsinya adalah untuk menderek kereta yang mengalami aspan atau aspanas atau roda macet atau roda pecah. Intinya kereta yang tidak bisa berjalan di atas rel bisa dibantu dengan TMC ini. Jadi nanti kereta yang macet tadi atau rodanya yang tidak bisa berputar tadi akan ditarik dengan TMC ya. Posisinya dia akan dinaikkan sedikit kemudian ditarik. Nah, seperti itulah, seperti kalau mobil derek menderek mobil di tol itu ya. Seperti itulah fungsinya kan. Jadi di kereta pun ada istilahnya kereta derek gitu. Nah, ini speknya ya, 1067. Ya. Terus sama ya, dia ada kabin ya untuk melakukan kontrol ya, jalan, baik itu maju mundur, ya, terus untuk mengoperasikan krennya atau istilahnya dereknya gitu. Nah. Oke, yang berikutnya yaitu kereta pemeliharaan jalan rel. Kereta ini fungsinya adalah untuk memadatkan balas yang ada di trek. Jadi contohnya ya, jadi balas-balas atau kericak-kericak yang ada di rel itu perlu dilakukan pemadatan ya, sehingga performa dari truk itu terjaga. Ini speknya ya, ini contohnya ya dari merek Placeter ya, dari Austria. Dan ini spek keretanya ya, panjang 14 meter ya, lebar 2,8 meter, 1067 ya, lebar spolnya sama, terus axle-loadnya 13 ton. Nah, ini contoh kayak kereta pemeliharaan, kalau istilahnya itu MTT ya, multi type tamping. Jadi kalau orang-orang kereta itu bilangnya MTT itu. Ya. Ya, sama ya. Nah, ini contoh yang lain. Nah, ini untuk MTT jenis yang lain ya, tapi fungsinya sama, yaitu adalah untuk memadatkan balas. Speknya dia lebih panjang dari yang lain. Nah, ini adalah jenis kereta untuk menyambung rel ya, istilahnya flashback. Jadi rel itu akan dimasukkan ke dalam
rel yang akan disambung itu akan dilakukan pengelasan menggunakan metode flashback ya. Jadi dia tidak dilas dengan menggunakan las elektroda ataupun las termit, tapi dia menggunakan las flashback. Dia akan dimasukkan ke dalam samping kereta itu, kemudian akan dilakukan flash. Jadi penyambungan rel dengan mode flashback itu dia menggunakan teknologi induksi ya. Jadi seperti konslet itu ya, karena panas ya, rel itu akan mencapai titik didih sambungnya, kemudian bisa disambung seperti itu. Intinya seperti itu metodenya. Secara detail nanti bisa dibahas di kesempatan lain terkait flashback gitu. Jadi untuk memelihara jalan rel biasanya ada beberapa tipe kereta ya. Yang pertama adalah tipe untuk memadatkan balas, kemudian di belakangnya ada VBR ya, vibro ya, gunakan untuk mengatur atau memprofiling balas sehingga bisa terbentuk kemiringan baras yang sesuai dengan standar. Jadi karena setelah dibalas kan biasanya balasnya kan macam-macam gitu, dan tidak teratur. Nah, di belakangnya itu langsung disusul kereta yang gunanya fungsinya adalah untuk memprofiling balas. Jadi biar balas itu terbentuk profil miring seperti itu, sesuai dengan spek yang ditentukan. Jadi tidak hanya memadatkan saja, tapi juga memprofiling ulang. Ini sama ya. Nah, ini contoh skema untuk pemadatan tadi. Jadi relnya itu akan diangkat sedikit, kemudian pecoknya itu akan masuk ke bawah, ke balas ya, ke kericak, kemudian kericak itu akan digetarkan sehingga kericak akan semakin padat. Nah ini dari bentuk lainnya ya. Jadi ujung-ujung ini ya, ini akan masuk ke bawah, kemudian akan memadatkan balas di bawah bantalan. Jadi yang dipadatkan itu adalah balas yang ada di bawah bantalan, bukan balas yang di atas bantalan. Nah ini contohnya ya, jadi balas yang dipadatkan adalah balas yang di bawah bantalan. Kalau balas tidak dipadatkan, maka balas itu akan renggang sehingga dia bisa tertekan ke bawah. Kalau balas tertekan ke bawah, maka rel ikutan tertekan ke bawah sehingga permukaan rel itu tidak sama ya, tidak rata, sehingga nanti kereta ketika berjalan di atas rel tidak nyaman. Sehingga agar kondisi rel itu sama, permukaannya sama ya, perbedaan gradiennya juga terjaga, maka balas itu harus dipadatkan. Untuk memadatkan balas inilah menggunakan MTT tadi. Oke, baik. Saya kira untuk materi kereta peralatan khusus sudah saya akhiri ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau apapun kita bisa lanjut untuk pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.